Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro 20. Nah, sekarang ini saya sedang berada di Toyota Surya Indah Motor yang letaknya di Kota Kudus, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan update harga terbaru Toyota Innova di bulan Juni ini. Nah, selain update harga, tentu saja saya juga akan menyampaikan review dari salah satu tipe Innova Hybrid yang terlaris, yaitu Innova Hybrid tipe V Modelista. Nah, sekarang kita mulai saja untuk mengupdate dari Innova Zenith bensin GCVT, harganya tip 431 juta rupiah. Kemudian Innova Zenith bensin V CVT, harganya 478 juta rupiah. Kemudian kita ke yang hybrid ya, Innova Zenith G Hybrid CVT, harganya 473 juta rupiah. Kemudian untuk Innova Zenith V Hybrid Modelista CVT, harganya 548 juta rupiah. Kemudian untuk Innova Zenith tipe Q Hybrid Modelista CVT, harganya 627 juta rupiah. Nah, harga tersebut merupakan harga untuk warna selain premium color. Untuk warna premium color, kalian harus menambahkan sebesar 3 juta rupiah. Nah, harga tersebut berlaku untuk wilayah Jawa Tengah dan tentu saja belum dipotong diskon untuk bulan ini. Nah, untuk mengetahui program diskon dan program yang lainnya, kalian bisa menghubungi nomor yang saya sebutkan di layar video ini. Nah, sekarang kita mulai saja untuk mereview dari Innova Zenith tipe V Hybrid Modelista. Kebetulan Toyota Innova tipe V Hybrid ini juga dilengkapi dengan aksesoris Modelista. Jadi Modelista ini adopsi aksesoris yang biasanya dipakai di Lexus, dan ini sudah dipakai di Toyota Innova Zenith. Nah, sekarang kita akan mereview Toyota Innova V Hybrid Modelista. Nah, sekarang kita ke bagian depan dari Toyota Innova ini. Desain dari grill dari Toyota Innova ini berbentuk trapezoidal, dan ini memang ciri khas dari sebuah grill dari Toyota Innova. Nah, sekarang kita mulai dari bentuk grillnya. Untuk grillnya ini, kita lihat warnanya itu berwarna grey dan bentuknya seperti heksagonal, dan di tengah ada logo Toyota. Kemudian di bagian samping grill ada garnish berwarna black glossy, dan di bagian pinggir dari grillnya ini terdapat garnish berwarna chrome, dan ini menambah kesan yang eksklusif dan elegan dari Toyota Innova. Kemudian kita ke bagian headlampnya. Untuk headlampnya sendiri sudah menggunakan LED multi reflektor, jadi memberikan pencahayaan yang lebih terang pada saat kita berkendara di malam hari. Kemudian untuk lampu sennya ini menyatu dengan bagian headlampnya, dan ini masih menggunakan bohlam. Kemudian kita ke bagian bawah. Untuk desain dari bentuk bumpernya ini sangat keren dan sporty. Dan untuk aksesorisnya, untuk body kitnya ini sudah dilengkapi dengan body kit yang diadopsi dari Modelista. Nah, di bagian bumpernya juga ada bumper guard yang merupakan aksesoris dari Modelista, dan ini warnanya silver chrome, dan ini memberikan kesan sebuah crossover yang gagah untuk sebuah Toyota Innova Zenith. Nah, sekarang kita tengok ke bagian samping dari Toyota Innova Zenith tipe V ini. Dan bisa kita lihat untuk Toyota Innova terbaru ini memang kelihatan sekali seperti SUV ya, walaupun ini sebuah MPV, tapi kelihatan sangat gagah dan sangar sekali, besar dan tinggi. Nah, sekarang kita mulai dari bagian samping. Kita mulai dari bagian roda dari Toyota Innova Zenith tipe V ini. Nah, untuk tipe V ini, peleknya itu menggunakan bahan aluminium atau alloy wheel dengan ukuran ring 17,
Kemudian untuk profil bannya ukurannya adalah 215/60. Kemudian kita ke bagian atas terdapat overfender berwarna black top, dan ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah crossover. Tentu saja ini memberikan kesan yang gagah dan besar untuk sebuah Toyota Innova Zenith. Kemudian kita ke bagian samping. Untuk teknologi spionnya ini menggunakan teknologi auto folding. Bisa kita praktekkan seperti ini ya. Kita pencet tombol kuncinya, maka spion akan melipat secara otomatis, dan kita pencet tombol membuka seperti ini, maka spion akan membuka secara otomatis. Nah, emblem hybrid terdapat atau ditempelkan pada pintu bagian samping seperti ini. Kemudian kita bisa lihat untuk pembelian Toyota Innova V tipe hybrid ini sudah dilengkapi dengan talang air, dan ini original dari pabriknya. Kemudian untuk teknologi dari handle-nya atau akses untuk masuk ke kabinnya, untuk handle pintunya sudah dilengkapi dengan teknologi Smart Entry, dan itu sensornya terdapat pada bagian sisi ini ya, ada 2 garis ini, dan bila kita sentuh di bagian ini maka pintu akan membuka dan mengunci secara otomatis. Dan ini sensor ini terdapat di kedua sisi, di bagian driver dan di bagian penumpang. Nah, kemudian kita ke bagian samping dari bodi Toyota Innova tipe V hybrid ini. Bagian samping sudah dilengkapi dengan side body molding, yaitu yang berwarna hitam menempel di bagian pintu bagian bawah. Dan ini berfungsi untuk melindungi pintu dari benturan pada saat kita membuka pintu. Nah, untuk aksesoris dari Modelista, dan ini terdapat side skirt atau body kit bagian samping yang memberikan kesan yang lebih sporty dan gagah untuk Toyota Innova. Nah, sekarang kita ke bagian roda belakang dari Toyota Innova Zenith tipe V. Nah, untuk Toyota Innova tipe V ini, roda bagian belakang sistem pengeremannya sudah cakram. Jadi untuk pengereman Toyota Innova Zenith tipe V hybrid ini sudah double cakram. Jadi untuk pengeremannya akan lebih aman dan tentu saja lebih stabil ya, karena juga sudah dilengkapi dengan ABS. Nah, sekarang kita ke bagian door trim dari Toyota Innova Zenith tipe V hybrid ini. Untuk bahan door trimnya ini masih menggunakan bahan plastik. Dan untuk handle chrome-nya di bagian dalam ini sudah menggunakan dilapisi dengan bahan chrome. Dan di sini terdapat beberapa tombol, yaitu auto folding untuk teknologi spionnya, untuk mengunci kaca jendela, dan di sini tombol untuk membuka kaca jendelanya. Nah, di bagian sini yang biasanya kita gunakan untuk bersandar tangan kita sudah dilapis dengan material soft touch. Jadi kalau kita kecapean, tangan kita bersandar akan lebih nyaman untuk kita bersandar. Dan di sini ada aksen garnish berwarna silver. Di bagian bawah sini terdapat cup holder 1 buah dan ada tempat penyimpanan. Nah, kemudian kita menginjak ke dalam sedikit. Di sini ada beberapa tombol, yaitu tombol untuk leveling atau mengatur ketinggian dari headlamp bagian depan. Kemudian tombol untuk ion purifier-nya. Dan di bagian bawah sini tombol untuk membuka tangki bensin dan membuka kap mesin. Nah, kemudian untuk teknologi dari kursinya atau joknya, untuk di bagian driver ini sudah dilengkapi dengan high adjuster, reclining, dan sliding. Jadi bisa kita atur tinggi renjahnya, dan ini masih secara manual ya. Nah, sekarang kita ke interior dari Toyota Innova tipe V hybrid ini. Kita mulai biasa dari bagian setirnya. Untuk setirnya ini sudah menggunakan material kulit ya, jadi sudah dilapisi dengan material kulit. Jadi memberi kenyamanan kita tidak licin pada saat kita berkendara. Kemudian di bagian setirnya ini terdapat beberapa tombol, yaitu steering switch, dan di sini ada mode. Steering switch ini untuk pengaturan audio ya.
Kemudian jumlah airbagnya ada 2 di sini, di bagian setir dan di bagian penumpang bagian depan. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada beberapa tipe speedometer ya. Kalau yang di bagian kiri ini jarumnya untuk mengetahui posisi kita di charging, eco atau power. Jadi untuk mode berkendara. Kemudian di tengah di sini ada MID 7 inch dan ini banyak menyampaikan multi informasi ya, multi information display. Jadi nanti pada saat kita jalan mungkin akan menyampaikan informasi kita menggunakan baterai atau menggunakan mesin bensin atau keduanya. Jadi nanti kita bahas pada sesi test drive untuk itunya. Kemudian di bagian kanan, di bagian atas ada bensin, jarum untuk bensin, dan di bagian bawah bagian kanan ini untuk temperaturnya. Lampu depan sudah auto, jadi pada saat gelap akan menyala secara otomatis dan pada saat terang akan mati secara otomatis. Nah, kita sekarang ke bagian audio dari Toyota Innova Xeniq tipe V Hybrid ini. Untuk audionya ini cukup besar, yaitu berukuran 10 inch, dan untuk smartphone connectionnya ini cukup lengkap. Di antaranya ada Apple CarPlay, Android Auto, dan di sini ada Miracast. Kemudian juga ada fitur lainnya, di antaranya kita bisa cek saldo dari e-money kita dengan menggunakan fitur NFC ini. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk AC-nya ini dual zone. Jadi kita bisa atur untuk AC belakang dan AC di bagian depannya atau di bagian drivernya. Nah, AC-nya ini sudah menggunakan teknologi auto cooler. Nah, kemudian kita ke bagian bawah. Untuk transmisinya, di sini untuk memindah transmisinya agak ke depan ya, menempel di bagian dashboard. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk transmisinya ini bisa matic dan bisa semi manual atau triptonic. Kemudian untuk sistem parkirnya atau rem parkirnya sudah menggunakan electric parking brake dan sudah menggunakan electric brake hold. Jadi sudah menggunakan rem tangan elektrik. Kemudian di sini ada tombol untuk drive mode atau mode berkendara, EV mode, dan di sini ada tombol untuk vehicle stability control dan traction control. Nah, kemudian kita ke bagian bawah. Di sini ada USB port, jadi kita bisa mengecas HP kita di sini ya. Kemudian di bagian bawah lagi, di sini ada 2 buah console box dan ada 2 buah cup holder maksudnya. Kemudian kita ke bagian atas, di antara kursi depan ini terdapat console box yang sudah dilapisi dengan material kulit. Nah, kalau kita buka seperti ini, kita bisa menempatkan barang bawaan kita di dalam. Kita membahas ke joknya. Untuk joknya sendiri ini menggunakan material Bluedroo yang kualitasnya ini sangat bagus sekali ya. Walaupun Bluedroo ini kelihatan sangat mewah. Dan untuk tipe V ini yang hybrid terutama ini menggunakan warna serba hitam, baik di sisi warna untuk joknya maupun di interior dashboard dan door trimnya. Nah, karena ini menggunakan aksesoris Modelista, di sini ada tulisan Modelista. Untuk aksesoris di sini ada garnish berwarna silver. Nah, sekarang kita ke bagian atas. Untuk teknologi spion belakangnya sudah dilengkapi day and night view. Kemudian kita lihat ke bagian atapnya. Kalau Toyota Innova V Hybrid ini sudah dilengkapi dengan panoramic roof. Sekarang kita buka tombol di sini untuk membuka covernya. Nah, cover dari panoramic roofnya akan terbuka. Nah, sekarang untuk membuka kaca dari panoramic roofnya, kita gunakan tombol yang di sini ya.
Nah, karena di sini sudah menggunakan retractable panoramic roof, jadi kalau kita buka akan tombolnya kita pencet akan membuka secara otomatis seperti itu. Sekarang kita kembalikan karena cuacanya cukup terik. Nah, keren sekali bukan? Untuk Toyota Innova tipe V hybrid ini sudah dilengkapi dengan panoramic roof. Nah, kemudian untuk sun visornya di sini sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Kalau kita mungkin pengen berkaca, sudah dilengkapi dengan lampu juga di bagian driver. Dan di bagian penumpang kita lihat juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror yang sudah dilengkapi dengan lampu. Untuk lampu baca di bagian depan masih menggunakan bohlam, nyalanya berwarna kuning. Sekarang kita ke bagian door trim di baris kedua ya, atau pintu belakangnya. Kalau ini pintu belakangnya, di bagian sini armrestnya juga sudah dilapisi dengan material soft touch. Jadi kalau penumpang mungkin bersandar di sini, lengannya akan lebih nyaman. Materialnya masih menggunakan plastik. Kemudian handle untuk bagian dalam sudah dilapisi dengan lapisan chrome. Di bagian bawah ada satu buah cup holder dan tempat penyimpanan. Dan di sini terdapat garnish berwarna silver. Nah, sekarang kita ke bagian jok. Untuk baris kedua, untuk Toyota Innova tipe V hybrid ini menyatu ya, bukan captain seat. Tetapi di sini kalau kita tarik, nah bisa kita fungsikan untuk armrest, dan di sini terdapat dua buah cup holder. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam di sini. Untuk tipe V hybrid ini terdapat dua buah rear seat entertainment atau layar monitor untuk hiburan penumpang bagian belakang. Dan ini sangat keren sekali ya. Ini menempel di bagian jok di penumpang depan dan di bagian driver. Dan ini ukurannya cukup besar, sekitar 10 inch. Dan bisa kita lihat menunya ini cukup banyak, dan ini pengoperasiannya itu terpisah dari bagian depan, atau ini bisa kita setting sendiri atau kita operasikan sendiri, berbeda dengan di bagian audio bagian depan maksudnya. Kita bisa lihat untuk aplikasinya di sini ada YouTube, Spotify, Netflix, dan ada Chrome untuk fitur jelajahnya. Dan ini untuk mengakses fitur itu kita bisa konekkan dengan WiFi. Nah, seperti ini ya. Jadi kita harus koneksikan ke WiFi dulu, jadi baru bisa kita memanfaatkan atau melihat fitur atau melihat menu yang ada di layar monitor bagian belakang. Nah, untuk tipe V ini juga terdapat illumination LED. Jadi akan menyala sangat keren sekali, warna biru pada saat kita berkendara dalam keadaan gelap. Jadi ini memberikan kesan yang lebih nyaman untuk bagian kabin, terutama penumpang bagian belakangnya. Sangat keren sekali. Nah, untuk tombol AC-nya untuk baris kedua atau penumpang bagian belakang ada di bagian sini ya, tombol AC-nya, dan ini dual zone. Jadi bisa kita atur suhunya sesuai dengan keinginan kita untuk di bagian belakang dan depannya. Dan di sini ada USB port 2 buah. Jadi kita bisa mengecas baterai HP kita yang sedang habis. Nah, untuk AC-nya ini menempel di bagian samping di atas kaca jendela. Dan di sini terdapat lampu baca yang masih menggunakan bohlam. Sekarang kita ke bagian belakang dari Toyota Innova Zenith V Hybrid. Nah, kita mulai dari bagian atas. Untuk antenanya ini sudah menggunakan shark fin antena, dan juga sudah dilengkapi dengan spoiler bagian belakang. Dan untuk spoilernya juga sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp atau lampu spoiler.
Kemudian untuk kaca bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan defogger atau pemanas yang berfungsi pada saat hujan atau melewati jalan yang berkabut tidak akan menimbulkan embun. Nah, kemudian untuk teknologi dari lampu bagian belakangnya ini sudah menggunakan LED, tetapi untuk lampu sen dan lampu remnya ini masih menggunakan bohlam. Kemudian di bagian sisi backdoornya atau kaca bagian bawah terdapat list chrome. Tentu saja ini menambah kesan yang lebih mewah untuk Toyota Innova. Nah, untuk Toyota Innova Xeniq ini, terutama yang tipe V, ini banyak sekali emblem yang menempel di bagian pintu bagian belakang. Kalau yang di bagian kiri terdapat emblem Kijang, kemudian di bawahnya Innova dan Xeniq. Kemudian untuk emblem bagian kanan dari Toyota Innova ini ada emblem tipe, yaitu tipe V, dan ada hybrid karena ini yang hybrid. Kemudian untuk sistem keamanan parkirnya untuk Toyota Innova Xeniq tipe V hybrid ini sudah dilengkapi dengan kamera parkir, dan tentu saja di sini ada 4 buah titik sensor parkir untuk bagian belakangnya. Di bagian samping kanan kiri 1 dan di bagian tengah ada 2. Nah, untuk teknologi dari power backdoornya ini belum menggunakan teknologi electric power backdoor, tetapi membukanya masih menggunakan sistem manual. Nah, kemudian untuk bumper di bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan aksesoris modelista. Tentu saja ini aksesoris menambah kesan yang lebih mewah untuk sebuah Toyota Innova Xeniq. Nah, untuk aksesorisnya seperti ini menempel di bagian bumper bagian belakang, body kit, dan ada bumper guard berwarna silver chrome dengan aksen tulisan modelista. Nah, sekarang kita akan membuka bagasi pintu belakang dari Toyota Innova tipe V hybrid modelista ini. Nah, karena membuka secara manual, kita buka secara manual. Oke, sekarang kita sudah di bagasi dari Toyota Innova tipe V hybrid modelista ini. Nah, bisa kita lihat kalau kursi baris ketiga kita lipat, maka ini akan datar dengan lantai. Jadi ini akan memberikan volume bagasi yang lebih besar. Tentu saja akan lebih mudah untuk menaikkan dan menurunkan barang jika kita membawa barang bawaan. Nah, formasinya seperti ini melipatnya. Beda dengan Toyota Innova sebelumnya, yaitu Innova Reborn. Kalau melipatnya itu ke samping, ke bagian samping kanan dan samping kiri. Kalau untuk Toyota Innova Xeniq ini kita lipat ke depan lurus seperti ini.